Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Bukan Mikhail Tal jika tidak suka kerumitan. Ya, Mikhail Tal terkenal dengan gayanya yang main tajam, menggiring lawan masuk ke dalam dunianya, memaksa lawan untuk masuk ke dalam hutan yang gelap gulita, yang pada akhirnya menghukum lawan dengan langkah-langkah kekerasan. Pada partai kali ini akan kita suguhkan Mikhail Tal yang memegang buah hitam menghadapi Samuel Rzewski. Partai ini berlangsung pada tahun 1970 di Yugoslavia. Oke, Rzewski yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Tal merespon kuda F6, selanjutnya C4, dan di sini Tal membuat langkah yang tajam C5. Rzewski mendorong terus pionnya ke D5, ingin mendapatkan ruang, dan kembali Tal mengusiknya dengan E6, menantang pion. Permainan berlanjut dengan kuda C3 yang mendukung pion pusatnya. Hitam memulai pertukaran pion makan dan pion putih merebutnya kembali. D6 dengan ide memblokade pion putih dan membuka diagonal gajah. Ini adalah ciri khas pertahanan Benoni dengan hitam yang sepertinya bertahan, tapi di balik permainan pasif hitam ini akan ada banyak jebakan yang disiapkan oleh hitam. Oke, permainan berlanjut dengan E4 yang mendukung pion pusatnya. Tal G6 membuka jalan gajahnya untuk fianchetto. Gajah B5, skak, hitam memblokirnya dengan kuda. F4 ini memberi sinyal bahwa putih akan melakukan pergerakan serangan di sayap raja. Gajah G7, di mana gajah ini berkembang dengan menguasai diagonal panjang dan penting. Putih mengembangkan kuda ke F3 sebelum kedua pemain melakukan rokade. A6 dan ini menendang gajah mundur. Di posisi ini sebenarnya hitam dapat lebih mengembangkan permainan dengan dorongan pion B5 dan C4, tapi dia lebih memilih benteng E8 yang memberikan tekanan kuat pada pion E4. Namun hal ini memberi putih kesempatan untuk menghentikan ekspansi hitam di sayap menteri dengan memainkan A4, memblokir petak B5. Lalu hitam mendorong pion C4, mengorbankan pion untuk melemahkan pion putih E4. Keuntungan lain adalah mengosongkan petak untuk dapat ditempati kuda. Di sini putih memilih gajah C2 yang tetap mempertahankan pion E4-nya. Lalu kuda melompat ke C5, menambah penyerang untuk ketiga kali ke pion putih E4. Situasi ini mendorong putih untuk memainkan E5. Tal memainkan langkah cerdik kuda G4 yang kali ini menyerang pion sebanyak 4 kali. Sekarang jika pion makan pion D6 dengan ancaman selanjutnya menteri B6 yang akan superior di diagonal ini dan akan dibantu dengan kuda yang mengancam petak F7. Gajah yang mengancam kuda ini dilanjut benteng yang mengancam masuk lewat E2, ancaman yang akan merepotkan putih. Oke, kita kembali. Di partai aslinya putih memainkan H3. Ini adalah langkah terbaik dari putih yang memaksa kuda mundur ke H6. Kemudian gajah E3 yang menekan kuda, mengancam pertukaran dan menimbulkan kerusakan struktur pion hitam sambil menciptakan pion bebas di file D, sehingga Tal di sini memilih memundurkan kudanya ke D7, balik menambah penyerang ke pion putih E5. Sekarang ada pin ke gajah putih sehingga putih tidak bisa menangkap pion ini. Langkah terbaik putih adalah menteri D2, sehingga jika hitam menangkap pion E5, maka penangkapan kembali dengan pion akan menghasilkan diagonal terbuka yang membuka serangan pada kuda hitam. Putih lebih memilih memainkan G4 yang membuat badai pion di sayap raja, tapi ini dibalas santai oleh Mikhail Tal dengan makan pion E5 milik putih dengan pionnya. Pion F mengambil, kuda makan, kuda memukul, dan benteng merebut kembali. Benteng menyerang gajah. Gajah ke D4, balik gajah yang menyerang benteng, sambil benteng ini mengarahkan serangan sinar X ke gajah hitam di belakangnya. Kemudian benteng ke G5, di mana benteng ini mengarah ke raja. Gajah makan gajah, dan bukan Tal jika tidak memainkan langkah rumit penuh komplikasi. Di sini Tal membawa lawannya ke dalam hutan yang gelap gulita, penuh komplikasi dan rumit. Tal tidak menangkap balik gajah itu, tapi malah memainkan kuda makan pion. Ini memaksa putih berpikir keras untuk mencari jawabannya.
Jika kuda ini dibiarkan akan menghasilkan discover skak yang menangkap menteri, sehingga putih menangkap kuda ini. Dan tal menangkap balik dengan gajah, menyerang menteri. Menteri ke D4, putih menemukan langkah menteri ini dengan sambil melindungi gajahnya. Setidaknya putih mempertahankan keunggulan perwiranya. Tal gajah H3 skak, discover skak. Raja pergi ke F2 dan benteng masuk ke G2 skak dan mengancam gajah yang ada di belakangnya. Sekarang jika raja mundur, maka benteng akan menangkap gajah. Hitam akan merebut material perwiranya disertai posisi raja putih yang makin terjepit. Oke, kita kembali. Karena itulah raja ke F3. Kali ini putih berbalik memasang jebakan yang apabila benteng makan gajah, maka putih akan berbalik mengambil inisiatif dengan gajah H6 mengancam mat di G7. Ini memaksa hitam membuat langkah tangkisan F6 setelah benteng F2 yang memaksa pertukaran benteng. Dengan lenyapnya benteng, maka serangan hitam akan melemah sehingga putih yang telah unggul materi akan menetralisir posisi dan berbalik unggul. Oke, kita kembali. Tal tidak terpancing untuk memakan gajah itu. Tal tetap mempertahankan inisiatif dengan menteri G5 mengancam di G3. Jika raja ke E4, maka pion F4. Di sini putih memindahkan menteri ke F4, membela depan rajanya dan berharap hitam mau bertukar menteri. Tapi menteri hitam tidak mau, dia melangkah ke H5 skak. Raja E3, dilanjut benteng mengayun ke E8 skak. Raja D4, dan di sini hitam memainkan langkah benteng G4. Langkah yang mengubur impian putih untuk menang, menyerang sekaligus menteri dan raja. Tidak ada cara bagi putih untuk menyelamatkan menteri itu. Dia menyelamatkan gajahnya ke F6. Tal gajah makan benteng, benteng merebut kembali, dan akhirnya benteng makan menteri. Benteng makan, menteri H2 yang menekan benteng dan gajah. Benteng ke E4, tapi tal tidak mengambil gajah yang di C2. Dia memainkan menteri F2 skak. Skak sambil menyerang kedua gajah. Raja makan pion, benteng skak. Setelah raja ke B3, menteri menangkap gajah untuk mendapatkan keuntungan material yang menentukan, yang meyakinkan putih untuk menyerah. Tal menjerumuskan lawannya masuk ke dalam permainan komplikasi, ke hutan yang gelap gulita, penuh kekacauan, dan akhirnya menghukumnya dengan langkah-langkah kekerasan. Jawaban asal otak video kemarin, benteng C8 skak, benteng mengambil, menteri makan pion, memaksa raja mengambil, lalu pion makan benteng, promosi menjadi kuda. Setelah raja ke B8, maka kuda makan menteri, putih menang material. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.